Ilmu tasawuf wal fikih. Tasawuf itu ilmu yang hubungannya dengan hati. Adapun ilmu fikih adalah hubungannya dengan zahir. Jadi ilmu zahir itu adalah ilmu fikih. Ilmu batin itu adalah ilmu tasawuf. Lah kedua ilmu ini tidak boleh dipisah. Orang belajar ilmu tasawuf tidak belajar ilmu fikih nggak manfaat. Karena apa? Karena sholatnya tidak bisa sah kecuali dengan ilmu fikih. Puasanya tidak bisa sah kecuali dengan ilmu fikih. Haji umrahnya tidak bisa sah kecuali dengan ilmu fikih. Muamalahnya bisa terhindar dari halal dan haram dengan ilmu fikih. Maka harus, mau tidak mau. Tapi orang belajar ilmu fikih tanpa tasawuf juga bahaya. Berisiko. Karena apa? Karena dia akan menghalalkan sesuatu yang diharamkan dengan cara trik, dengan cara tipu daya. Tapi kalau dimiliki tasawuf dalam dirinya, dia tidak akan mau melakukan hal itu. Tidak akan mau melakukan trik seperti itu karena dia tahu itu pun akan membahayakan. Jadi keduanya ini harus gandeng. Seperti kalau kita bikin bikin kopi harus dengan gula, teh dengan gula. Tapi kalau teh tok atau kopi tok tanpa gula rasanya kurang nikmat. Sekalipun gulanya perlu dikit nggak masalah, yang penting ada rasa manisnya. Tapi kalau kita nggak make, bahaya, nggak enak. Sama ilmu fikih butuh tasawuf, ilmu tasawuf butuh fikih, keduanya saling melengkapi. Saling melengkapi. Karena itu Al-Habib Abdurrahman As-Segaf pernah pada suatu hari di saat mengajar, beliau menyampaikan tentang keutamaan ilmu fikih. Disampaikan oleh beliau, ilmu fikih itu begini, keutamaannya seperti ini, keistimewaannya seperti ini, kedudukannya dalam agama ilmu fikih itu seperti ini, diterangkan secara detail dengan hadis-hadisnya, dengan perkataan ulama dan yang lain sebagainya, dan bahaya-bahaya bagi orang yang tidak mempelajari ilmu fikih lengkap. Akhirnya karena mendengarkan penjelasan ayahnya, Syekh Umar Al-Muhdhar, anak ahli Habib Abdurrahman As-Segaf, ini karena melihat penjelasan yang begitu hebat dalam ilmu fikih, sehingga ia ingin menggunakan seluruh umurnya di dalam mempelajari ilmu fikih dan meninggalkan ilmu yang lainnya. Karena kalau kita mendengarkan penjelasan tentang keistimewaan, keutamaan satu perbuatan, mungkin kita bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Seperti orang yang mendengarkan keutamaan, keistimewaan la ilaha illallah itu seperti ini, hanya yang dibaca la ilaha illallah toh. Nggak mau yang lain. Yang lain nggak dicicipi blas. Lah dibuat apa diadakan kalau nggak dicicipi itu? Dicicipi. Juga dilakukan setiap hari. Jangan la ilaha illallah toh setiap hari dibaca, tapi yang lainnya tidak dibaca. Kenapa? Semuanya dianjurkan untuk setiap hari dilakukan. Tasbih dianjurkan untuk setiap hari dilakukan. Istighfar dianjurkan untuk setiap hari dilakukan. Sholawat dianjurkan untuk setiap hari dilakukan. Ini yang lainnya enggak, la ilaha illallah toh. Loh, enggak salah dia untuk membaca la ilaha illallah, enggak salah. Tapi meninggalkan zikir-zikir yang lain itu masalah. Loh, kamu mengistimewakan ini, monggo. Kamu lebih banyak membaca ini, monggo. Tapi yang lain jangan ditinggalkan. Kalau meninggalkan yang lain, hanya mengistimewakan ini, sama dengan hanya Rasulullah meninggalkan para sahabatnya. Tidak bisa. Harus yang lainnya dibaca. Harus yang lainnya dibaca. Sama dengan ilmu. Ketika melihat keistimewaan ilmu fikih, Syekh Umar Muhdhar ini ingin meninggalkan semua ilmu. Ilmu hadis, ilmu ini ingin ditinggalkan sama dia. Hanya ingin fokus kepada ilmu fikih. Selesai
majelis, selesai mengajar dipanggil sama ayahnya. Dipanggil, ya Umar, wahai Umar, ijtahid fi a'malil qulub. Semangatlah, bersungguh-sungguhlah, seriuslah di dalam amalan hati. Artinya apa? Mempelajari dan mengamalkan ilmu yang dapat membersihkan hati dari kotorannya. Kenapa? Innal fuqaha ma'ahum gabas wa ma'as sufiyah jadwah. Orang-orang yang ahli fikih itu bersama mereka api. Jadi mereka ini memiliki apa? Memiliki hawa panas. Bersama orang-orang sufi atau orang-orang yang ahli orang-orang yang bertasawuf itu jadwah. Yang dapat apa? Mendinginkan. Mendinginkan lah, cocok. Jadi enggak, panasnya itu enggak ngawur. Kalau panas kan ibarat emosi itu kan kalau enggak ada kontrolnya ngawur. Tapi kalau emosi dengan adanya kontrol itu aman. Aman. Nah, orang yang belajar fikih, yang mendalami ilmu fikih itu biasanya ngamuan. Ngamuan. Kalau dia memiliki ilmu tasawuf dan mengamalkan ilmu tasawuf, itu ngamuannya itu terarah. Terarah. Jadi enggak ngawur, ngamuin enggak ngawur. Marahnya itu tidak ngawur. Jadi perlu. Perlu. Makanya biasanya orang yang ahli fikih itu walaupun musim dingin keringetan. Karena panas. Musim dingin keringetan, panas. Tapi kalau orang tasawuf itu dingin-dingin biasanya. Adem-adem, kalem-kalem, lembut-lembut. Orangnya tasawuf. Yang fikihnya hanya sekedar wajibnya saja, tidak mendalami, mereka itu biasanya dingin-dingin. Tenang-tenang orangnya. Dua perbedaan. Orang yang mendalami ilmu fikih terlihat dari luar keringatan dan lain sebagainya, tapi kalau orang ahli tasawuf itu kelihatan dari luar dingin. Tapi kalau orang bisa menggabungkan keduanya, dia juga ahli fikih, dia juga ahli tasawuf, enak dilihat.